Halo Bu. Hai Bu. Halo, Pagi, hai, pagi hai. Bu. Oke, baiklah. Sekarang Ibu persilakan ketua kelas untuk menyiapkan teman-temannya. Siap, beri salam. Selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Apa kabar? Baik Bu. Baik, Baik puji Bu. Tuhan. Puji Tuhan Ibu juga dalam keadaan yang baik. Kita harus bersyukur ya. Kita masih bisa PJJ loh. Banyak orang yang nggak sekolah, banyak orang yang nggak punya perangkat, tapi kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Silakan isi daftar hadirnya di form yang sudah disediakan. Tautannya ada di classroom. Pembelajaran kita saat ini masih berkaitan dengan dua pertemuan sebelumnya, yaitu tentang teks pidato persuasif. Oke, sekarang kalian buka materi ajar yang kemarin sudah Ibu kasih. Nah, di sana ada indikator, ada KD, dan juga ada tujuan pembelajaran. Kalian lihat ya, fokus. Nah, di situ kan ada KD, ada 2 KD ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita fokus pada KD yang kedua, yaitu KD 4.4, yaitu menuangkan gagasan dalam pidato. Berarti kita akan menulis teks pidato. Tujuan pembelajarannya fokus pada bagian yang kedua. Kalian diharapkan mampu menulis teks pidato persuasif dengan memperhatikan kaidah kebahasaan dan struktur teks yang benar secara berkelompok. Nah, jadi pertemuan kali ini kita belum mandiri, baru berkelompok. Untuk kaidah kebahasaan dan struktur teksnya, kita kan sudah pelajari kemarin. Ibu harap kalian masih mengingatnya. Nah, lalu indikatornya bagaimana kamu dianggap bisa menulis teks pidato persuasif, fokus pada indikator yang ketiga, yaitu pada indikator 4.4.1, yaitu kalian peserta didik mampu menulis teks pidato dengan menuangkan menuangkan gagasan, pikiran. Jadi informasi-informasinya itu jelas di dalam teks pidato kamu. Tidak hanya itu, ada juga kebahasaannya, kosakata emotif, kosakata bidang teknologi atau keilmuan yang kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kalian pelajari. Juga tetap harus memperhatikan struktur teks. Nah, jadi itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Sebelum kita lanjut lagi nih ya, sebelum Ibu membahas tentang pelajaran hari ini, tentang pertemuan hari ini, ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan. Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat tentang teks pidato persuasif? Apa itu teks pidato persuasif? Oke, Ibu tunjuk ya. Coba ya, Ibu tunjuk siapa? Coba Sebas. Sebas, apa itu teks pidato persuasif? Sabar Bu. Yo, apa Sebas? Masih inget nggak? Baru berapa hari yang lalu, Sebas? Hari Bu, saya lupa Bu. Catatannya dilihat, sambil dibuka catatannya ya, Bas. Oke, coba Oke, kita minta tolong, Ibu minta tolong. Coba Grace, tahu nggak Grace? Apa itu pidato persuasif, Grace? Pidato persuasif itu kayak gimana ya? Satu pidato yang bersifat kayak membujuk. Jadi bertujuan untuk kayak membujuk penonton sehingga terpikat dengan apa yang kita mau sampaikan. Oke, terima kasih Grace. Nah, kalau teks persuasif, pidato persuasif itu apa sih strukturnya? Ada yang bisa jawab? Coba, Ibu nggak mau tunjuk, coba siapa yang bisa jawab? Oke, bagus. Kenji. Coba Kenji, apa Ken? Struktur teks pidato ada salam pembuka, Salam membuka, isi pidato, sama penutup pidato. sama penutup. Salam pembuka, isi pidato, sama penutup. Oke, apakah ini sudah lengkap? Struktur ini apakah sudah lengkap? Belum. Oke, Belum. siapa yang bisa melengkapi? Oke, coba Moses Noel. Coba Moses Noel. Itu kayaknya kurang pendahuluan ya Bu. Kurang pendahuluan, betul. Berarti urutannya harusnya kayak gimana, Ses?
Yang pertama salam pembuka, kedua pendahuluan, ketiga yang tadi si pidato, yang terakhir penutup pidato. Oke, bagus Moses. Kalian kan sudah belajar tentang struktur, tentang ciri kebahasaan. Kira-kira menurut kalian nih, kalau udah tahu semuanya, udah tahu ciri kebahasaan, udah tahu struktur, udah jelas banget tahu, menurut kamu kira-kira udah pasti belum bisa membuat sebuah teks pidato? Belum? Yakin? Gak ada yang merasa bisa aja Bu, oh Queen bilang bisa aja Bu. Kenapa Queen? Coba Ibu mau tanya nih, banyak kan soalnya belum. Coba Queen, menurut Queen kenapa? Kenapa bisa aja? Ya karena kan kalau misalnya udah ngerti sama aturan-aturan teks pidato ya harusnya bisa lah bikin teks pidatonya. Oke, jawaban yang bagus Queen. Tapi yang lain juga pasti berpikiran meskipun kita udah tahu, belum tentu akan bisa membuat teks pidato yang sempurna. Maksudnya kan mungkin seperti itu ya. Jadi belum tentu nih kata emotifnya benar, belum tentu nih strukturnya jelas, belum tentu. Nah, oke. Oleh karena itu, kita akan belajar sama-sama. Di pertemuan ini, kalian akan belajar menulis teks pidato bersama teman satu kelompok. Ini adalah daftar kelompok yang sudah Ibu tentukan. Ya, Ibu sengaja tentukan supaya kalian bisa bersosialisasi dengan baik. Jadi nggak cuma sama itu-itu aja. Ya, perhatikan baik-baik kode jimitnya. Lalu, saat kalian nanti di dalam kelompok, tidak hanya satu orang yang mengerjakan ya. Karena ini membuat sebuah teks, maka harus sama-sama nih mencari tahu. Menentukan yang pertama, menentukan sama-sama temanya. Lalu dibagi tugas. Oh, satu orang mencari tentang fungsi, satu orang mencari tentang manfaat, satu orang mencari tentang dampak, satu orang mencari tentang apa. Nanti kalau semuanya sudah tahu apa yang harus ditulis, baru sama-sama menggabungkan dan dituliskan di dalam satu teks pidato. Nanti Ibu akan masuk ke kelompok kalian masing-masing untuk membimbing kamu. Barangkali kan ada yang nggak ngerti, ada yang mau ditanyakan, jadi Ibu akan tanya. Atau kalian mau misalnya udah mau nanya nih, tapi Ibu belum datang ke kelompok kalian. Kalian boleh langsung bersuara. Jadi kalian tetap ada di jimit yang besar ini ya, dan pindah ke jimit kelompok juga. Ini kan saya pada kesempatan ini saya berpidato mengenainya ini mengenai apa? Jasa para pahlawan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita akan membahas tentang Ibu Kartini. Gue Bisa ditulis ya di atas. langsung masuk ke materi aja kali ya. Ya, masuk aja lah ke isinya. Nggak usah penjelasan lagi. Oke. Apa ya Kak perkataannya? Ini bambu runcing nih. Ya boleh nggak usah pakai sepertinya. Ya, langsung mulai dari senjata sederhana sampai senjata modern. Mereka melawan. Oke. Mau tanya presentasinya, Bu? Kenapa tanya presentasi? Ya udah tanya. Itu kan tadi Ibu bilang ada presentasi. Itu maksudnya kita baca pidato atau presentasi kayak gimana, Bu? Oh, nanti enggak. Nanti kalian mempresentasikan tuh isi pidatonya. Jadi nanti kalian kasih tahu informasi apa yang ada di dalam pidato kalian. Bu Devi, kita mau nanya Bu. Tanya Kak. Kalau pidato itu Tadi kelompok mana yang manggil ya? Aku. Oh, oke. Kelas itu. Indo 1 ya? Iya. Iya. Kalau misalnya kita menghubungkan kemerdekaan dengan hal-hal seperti kayak RUPKI, Women's Independence itu boleh kan Bu? Boleh aja. Oke Bu. Yang penting memang berkaitan gitu intinya. kalau kita buat pembuka kayak gini bener gak Bu? Jadi gimana Bu? Aku nggak bisa Bu, ini Bu nyangkut Bu, tolong Bu. Nyangkut apa? Teks pidato persuasif itu kan berarti dia tuh intinya mau mempengaruhi orang lain. Oke? Jadi kamu buat kalimat-kalimat yang mempengaruhi orang lain. Jadi kasih tahu informasi, terus kamu mengajak mereka untuk melakukan sesuatu. Oke Bu. Oke. Untuk kosakata emotif sama bidang ilmu yang mesti kita masukin, jumlahnya ada minimal atau maksimal nggak, Bu? Enggak ada. Itu sebenarnya. Oke, baiklah. Kalian sudah selesai berdiskusi bersama teman-teman satu kelompok ya, menuliskan teks pidato karya kelompok kalian sendiri. Nah, sekarang kalian akan saling mempresentasikan.
akan saling memberitahukan apa sih yang kalian tulis, isinya seperti apa sih secara bergantian. Ya, nanti Ibu juga akan bantu dengan pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Oke, nanti akan bergiliran dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Tapi saat kelompok 1 sedang berbicara, lagi mengeluarkan pendapatnya, kelompok yang lain juga memperhatikan. Siapa tahu menurut kamu, oh kayaknya pendahuluannya baiknya nggak kayak gitu, oh kayaknya salah pembukanya kurang lengkap. Nah, kamu bisa perbaiki, oke? Nah, kita akan mulai ya. Oke, kelompok 1. Tentang apa nih kelompok 1? Kemerdekaan ya? Kemerdekaannya tentang apa maksud Ibu? Pahlawan, jasa pahlawan. Oh, tentang jasa pahlawan. Kelompok 2 ini isinya tentang apa? Isi kita mengenai ketidaksetaraan gender antara wanita dan pria. Oh, apa hubungannya dengan kemerdekaan? Kan harusnya kemerdekaan Indonesia tuh. Secara keseluruhan kan Indonesia sudah meraih kemerdekaan, tetapi terkadang dapat terjadi diskriminasi ataupun rasa takut yang dialami oleh wanita dalam beberapa daerah ataupun karena hal cultural. Oke, terus isinya kira-kira apa aja yang mau dikasih tahu di dalam teks pidato kamu, kelompok kamu ini? Pidato kita yang ini tentang pahlawan, Bu. Tentang pahlawan. Oke, itu sini warna-warni maksudnya apa nih? Ini yang bagian merah ini salam pembuka. Ini yang bagian kuning ini kayak awalannya gitu, Bu. Yang hijau ini isinya. Oke. Terus yang biru ini yang penutupnya, Bu. Kelompok 4. Coba ya bagian isi. Bagian isi kamu seberapa banyak? Tentang apa? Kita tentang mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan. Oke. Ada, Bu. Bagian mana? Yang ini. Karena yang ini tuh kayak bersifat mengajak gitu, Bu. Jadi orang bakal merasa kita ngajak mereka. Oke. Terima kasih Jocelyn. Terima kasih telah memberikan hasil diskusi menulis teks pidato dengan baik. Ya, teks pidato yang kalian buat itu adalah yang terbaik sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Jadi, yang mau Ibu sampaikan adalah keempat hal ini berdiri pada satu hal, yaitu adalah topik pidato. Oleh karena itu, saat kita membuat sebuah teks pidato, maka yang harus kita pikirkan adalah pertama landasannya. Topik apa sih yang mau kita ceritakan, yang mau kita sampaikan kepada orang lain? Setelah dasar ini sudah ada, setelah kita sudah tahu apa yang mau kita sampaikan, maka kita bisa melanjutkan tahapan demi tahapan. Struktur teks pidato ini itu akan sangat membantu kita dalam menyusun sebuah teks pidato yang runtut, yang berurutan, yang cara berpikirnya itu benar, sehingga orang lain yang membaca, lalu saat kita membacakan pidato itu, membacakan teks pidato itu, orang lain yang mendengar itu akan mengerti apa yang kita maksudkan, informasi apa yang ada di dalam teks itu. Orang lain akan mengerti karena kita menyusunnya dengan teratur. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, mau memastikan lagi. Apakah Sebastian, mana Sebastian? Jadi menurut kamu sekarang kamu sudah paham belum apa itu teks pidato persuasif? Sudah, Bu. Apa itu? Oke, sekarang struktur teks. Siapa yang bisa menyimpulkan struktur teks dengan lengkap? Coba satu orang tanpa lihat catatannya. Coba siapa yang bisa? Oke, bagus. Coba Ibu pilih Kenji, tadi masih salah. Sekarang kamu udah tahu belum, Ken, struktur lengkapnya? Iya, Bu, udah tahu, Bu. Strukturnya yang pertama salam pembuka, terus yang kedua tadi pendahuluan kan. Habis itu isi pidato, dan yang terakhir penutup pidato, Bu. Selanjutnya nih, kalian sudah membuat teks pidato persuasif dengan baik secara berkelompok ya. Secara berkelompok loh Ibu. Tapi Ibu tidak tahu apakah kalian bisa menulis teks pidato secara mandiri. Ibu juga ingin kalian punya keterampilan sendiri, mandiri dalam membuat teks pidato. Maka kalian sudah ada LKPD di classroom ya. Nah, LKPD teks pidato itu adalah untuk tugas mandiri kalian di rumah. Kalian buat teks pidato karya kalian sendiri yang bertemakan tentang kenaikan kelas. Nih, tentang persiapan ujian kenaikan kelas ya. Lalu minggu depan pun tidak hanya membahas teks pidato yang kalian buat nih,
materi yang lebih menyenangkan lagi. Masih sama tentang teks pidato, tapi tidak hanya sebatas teks. Teks ini akan kita utarakan. Kita akan belajar tentang bagaimana cara menyampaikan pidato dengan baik dan benar. Apa aja sih yang harus diperhatikan saat kita hendak mengutarakan atau menyampaikan pidato secara lisan. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Karena ini jam pelajaran yang terakhir, maka kita akan tutup pembelajaran kita dengan doa. Siapa yang hari ini tugas pimpin kita di dalam doa? Saya, Bu. Oke, Prisil. Silakan Prisil pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Terima kasih 92.